Teman-teman, ternyata tubuh kita itu secara alamiah bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan 3 syarat. 1, makan tuh benar-benar dijaga, nggak sembarang makan. Mengenai apa yang dimakan dan jam makan. Ini saya nggak perlu ulangi karena saya pernah buat dalam satu video itu detail apa yang nggak boleh dimakan dan jam-jam makan tertentu harus ada batasan waktu. Jadi menjaga asupan. Yang kedua adalah olahraga. Nah yang ketiga nih, tubuh bisa secara alamiah menyembuhkan dirinya kalau Anda cukup tenang dan bahagia. Nah ini. Ternyata hanya menjaga asupan makan, pola makan, olahraga yang rajin tidak cukup kalau tidak sadar bahwa aspek emosi mempengaruhi. Kita sering mendengar ya psikosomatik itu 80%. Psikosomatik adalah sakit di badan yang akarnya dari psikologis. Orang tua zaman dulu juga sudah sering ngomong, banyak penyakit datang dari hati, banyak penyakit datang dari pikiran. Sehingga sayang ya kalau Anda nggak tahu kebenaran ini. Tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika kita cukup bahagia, cukup tenang, jaga pola makan, olahraga yang cukup. Menjaga emosi, manajemen emosi, mengelola emosi, itu sangat penting. Mengenai ini saya sudah banyak membahas, saya nggak perlu mengulangi. Hanya saja di video kali ini untuk reminder bahwa apa yang sudah Anda pernah dengar selama ini dari video-video saya, tolong dong Anda dengarkan ulang, disimak lagi, supaya lebih aware tentang kesehatan psikologis. Keren ya kalau Anda buka di Google artikel-artikel yang memaparkan tentang bahwa tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan ada artikel yang ekstrim ya, mengatakan bahwa tubuh kita setiap 3 bulan akan membuat organ baru, jantung baru, ginjal baru, liver baru. Kalau pola hidup kita benar dan cukup bahagia, cukup tenang. Se-ekstrim itu, setiap 3 bulan ada organ baru, recycle gitu loh. Regenerasi. Sehingga misalkan kalau orang mengalami kerusakan liver atau ginjal, harusnya ya kalau mengikuti tata cara yang benar, penyembuhan diri 3 bulan kemudian akan ada liver baru. Kok bisa? Ya bisa-bisa aja sih kalau memang tubuh disupport dengan segala hal yang dia butuhkan. Makan yang bernutrisi, kadar alkali yang cukup. Apa itu alkali? Saya nggak perlu jelaskan detail karena bisa panjang lebar. Nanti Anda Google saja manfaat kondisi alkali pada tubuh manusia. Alkaline dalam bahasa Inggris. Baik, ini hanya singkat saja untuk reminder bahwa ternyata kita menjalani pola hidup yang benar, plus bahagia dan tenang, itu sangat menyehatkan, menyembuhkan dan menjaga hidup kita. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Karena IG saya yang biasanya itu di-report oleh orang, entah apa alasan reportnya, dan suspended gitu loh. Sehingga saya buka IG baru nih. Tolong di-follow ya. Terima kasih. Teman-teman, saya mau meluruskan suatu pemahaman yang sangat klasik. Dari zaman dulu sudah diajarkan, sudah didoktrin kepada kita. Bahwa rahasia sukses adalah kerja keras, kerja keras, kerja keras. Saya mau sampaikan ada faktor lain yang banyak orang gak sadar. Itu penentu paling penting untuk mendampingi kerja keras kita. Karena kalau Anda anggap kerja keras adalah satu-satunya faktor, gak bisa sih. Ada banyak faktor lain. Sukses itu tidak single factor, tidak faktor tunggal, ada faktor lain. Harus berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sih standar ya, kita nggak perlu bahas lagi, semua orang tahu. Harus berilmu, harus perbanyak koneksi, karena rezeki datang dari teman ke teman ke teman lagi. Nggak ada rezeki datang dari langit, jatuh dari langit. Begitu pula jodoh. Jodoh berhubung bagian dari rezeki, jodoh juga nggak datang dari langit. Nggak mungkin jodohmu jatuh dari langit, dibawa oleh petir, nyangsang di pohon. Kasian dong jodohmu, angus dia. Betul bahwa rezeki itu dari kenalan ke kenalan, teman ke teman, akses networking kita. Tapi saya nggak lagi bahas itu. Selain berdoa, bekerja, mencari ilmu, berkoneksi, dan lain-lain sebagainya,
ada satu yang luar biasa, ini yang menghubungkan Anda kepada semesta. Ini yang menjaga pemetaan posisi Anda dalam peta kesuksesan, yaitu frekuensi hati dan pikiran. Manusia itu bervibrasi, ada frekuensinya. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita memancarkan frekuensi yang baik. Kalau kita dagang, kita usaha, kita meeting, kita negosiasi, kita mengajar, kita memimpin, kita beriklan, kita memarketingkan sesuatu, kita berusaha mempengaruhi orang lain, kita sedang sharing presentasi. Berhubung kita hubungan dengan antar manusia menggunakan komunikasi, apabila hati dan pikiran Anda tenang, itu sangat mempengaruhi kinerja dan rezeki Anda. Sehingga sadar atau tidak, Anda mau percaya atau tidak, suasana mood, suasana pikiran kita, itu mempengaruhi kinerja, produktivitas, kreativitas, interaksi kita kepada orang lain, pekerjaan kita, komunikasi kita, pencarian rezeki kita, presentasi kita, apapun bentuk kegiatan kita selama ini dalam ranah bisnis dan kerjaan kita. Frekuensi pikiran dan perasaan kita terpancar, yang hasilnya orang merasakan nyaman atau tidak nyaman bersama kita. Yang hasilnya adalah proyek itu akan tembus atau tidak tembus, deal atau tidak deal. Yang hasilnya adalah orang-orang yang bersama dengan Anda akan nyaman atau tidak, mendukung Anda, bersinergi atau tidak. Sehingga jangan tidak percaya bahwa kondisi pikiran dan perasaan yang tenang itu sangat mempengaruhi. Sehingga mulai sekarang, saya kasih Anda tips, Anda mulai ambil waktu merenung, bikin list hal-hal apa saja sih yang sebenarnya masih mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Andai kata lingkunganmu toksik, ya sudah keluar dari lingkungan itu. Karena kelamaan berada pada lingkungan dengan vibrasi frekuensi yang negatif, itu Anda rugi sendiri. Apa yang mengganggu perasaan Anda? Pikirkan. Apa yang mengganggu pikiran Anda? Bikin listnya. Lalu coba cari tahu bagaimana caranya pergi dari hal-hal itu. Nah, memang nggak bisa dipungkiri ya, kadang misalkan ada orang berada pada kondisi rumah yang toksik, masih tinggal sama papa mama. Nah, papa mamanya ini memang suka memaksakan kehendak, suka mengkerdilkan mental, suka melabel, suka marah-marah. Itu kan frekuensi negatif memang. Atau orang yang sudah menikah, pasangannya ternyata tidak mensupport, tidak hangat, ada banyak gejolak rumah tangga. Dan misalkan Anda di sebuah kantor, atasan atau rekan kerja atau siapapun di situ yang ternyata punya vibrasi yang negatif. Saya ngerti, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa pergi dari situ sih. Saya ngerti dan memaklumi, kita nggak mungkin bisa pergi dari situ, kan kita bersama dengan keluarga. Nggak mungkin dong Anda pergi dari orang tua, kabur dong ceritanya. Nggak mungkin dong Anda setiap kali di sebuah kerjaan, di sebuah kantor ada orang toksik terus Anda keluar. Akhirnya kan kerja lompat-lompat terus, kayak kutu loncat. Karena tidak akan pernah betah gitu loh. Dimanapun Anda pergi memang ada orang-orang yang toksik. Nah, Anda bisa cari hal-hal yang bisa membuat Anda punya frekuensi positif. Misalkan, milikilah teman-teman yang berfrekuensi positif, sehingga bisa menetralisir. Lakukan refreshing, seperti dengar musik kesukaan, lakukan hobi, supaya Anda keluar dari kepenatan, merecharge diri Anda. Ini bukan healing ya, healing sama refreshing itu berbeda. Refreshing itu refreshment, menyegarkan kembali. Kalau kita bicara healing itu beda. Healing itu penyembuhan trauma, penyembuhan luka batin, penyembuhan insomnia, penyembuhan mood swing, penyembuhan inner child, penyembuhan mental block. Healing itu menyembuhkan. Tapi kalau refreshment itu menyegarkan kembali. Contoh, saya kalau lagi panas-panasan kadang tuh sambil ke ATM ngambil uang sambil ngadem sejenak. Itu saya refresh, menyegarkan diri saya. Itu menyegarkan, merefresh. Ketika keluar ya panas lagi. Nah, supaya pikiran dan perasaan Anda positif, tenang, memang perlu ada dua hal. Satu, healing, penyembuhan. Kedua, refreshing. Nah, penyembuhan ini kan gak mudah ya. Anda harus ikut training soul healing misalkan, harus ketemu terapis, harus ketemu healer. Nah, tapi untuk sementara Anda bisa refreshment. Hal-hal apa yang bikin Anda tenang, damai, relax, itu penting sekali. Baik demikian ya, semoga ini bermanfaat. Teman-teman, saya juga mau menawarkan satu paket terapi ketenangan namanya. Nanti terapi ini akan dikirimkan ke email Anda. Nanti Anda bisa dengarkan langsung, Anda download ke HP Anda. Jadi setiap kali di kantor atau di kampus atau di rumah atau di mana saja,
ketika Anda lagi merasa mood Anda nggak enak, lagi bad mood nih, atau lagi cemas, atau lagi nggak enak hati, atau lagi mumet, Anda ambil waktu sebentar, pasang headset, dengarkan terapi ketenangan ini. Terapi ini bisa menyegarkan pikiran Anda, bisa merelaksasi pikiran Anda. Di dalamnya isinya apa? Ada suara saya memberikan terapi kepada Anda. Suara saya ini menuntun Anda masuk ke dalam relaksasi pikiran dan perasaan. Ini sangat membantu. Paket terapi ketenangan ini banyak manfaatnya. Bagi ibu-ibu hamil yang sedang berada pada kondisi nggak enak, tinggal sama mertuanya zolim. Sementara kita tahu kalau lagi hamil tuh janin harus tenang. Kalau nggak tenang nanti pengaruh ke kejiwaan janin. Kan kita dengar ya kalau lagi hamil jangan sering bersedih, jangan sering marah-marah. Nanti pengaruh ke kejiwaan janin. Bagi Anda seorang pengambil keputusan, decision maker, mengambil keputusan harus kondisi tenang. Bagi Anda pelajar, mahasiswa yang mungkin besok akan ujian, UTS, UAS, ada sidang skripsi. Mungkin bagi Anda yang sedang melamar pekerjaan, besok ada psikotes, besok ada wawancara kerja. Dalam keadaan apapun, ketika Anda ingin menghadapi situasi yang tanda petik sulit, Anda nikmati, dengarkan dulu paket terapi ketenangan ini. Anda akan merasa rileks, damai, tenang, nanti akan lebih produktif, akan lebih santai menghadapi apapun. Menjalani pekerjaan, menjalani hari-hari, mengerjakan proyek, menyelesaikan tugas, menghadapi situasi yang sulit di antara orang-orang toksik. Karena tentu kita nggak bisa ngubah orang lain. Bagi Anda yang terjebak dalam situasi di mana ada orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, Anda nggak bisa pergi dari mereka karena Anda sedang butuh mereka secara kerjaan, secara kekeluargaan, dan lain-lain sebagainya. Tapi Anda nggak kuat nih dengan keadaan mereka masih begitu. Kita nggak bisa ngubah orang lain. Satu-satunya jalan kita memberikan terapi kepada diri kita secara berkala supaya ketenangan tetap terjaga, supaya frekuensi positif Anda tetap terjaga. Anda bisa pesan paket terapi ketenangan WA ke 0858 1446 1446. WA dengan format nama, spasi, alamat email. Nanti kami akan sampaikan proses registernya. Saya sangat yakin ini Anda butuhkan untuk menjalani keseharian, baik di dunia keluarga, akademis, kerjaan, dan bisnis. Demikian ya, terima kasih, sampai jumpa.